Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-120, 121, 122 dan 123 dari surah Thaha, yaitu 4 ayat yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, permusuhan Nabi Adam dengan iblis, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan langsung kepada Nabi Adam bahwasanya iblis yang ada bersama dengannya di dalam surga itu adalah musuhnya, musuh baginya dan juga musuh bagi istrinya. Karena dahulu Nabi Adam setelah diciptakan pula bersama dengannya pasangannya, yaitu Hawa. Mereka berdua, itulah dia nenek moyang manusia, Adam dan Hawa. Mereka berdua di dalam surga diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka diperbolehkan untuk makan apa saja yang ada dalam surga tanpa terkecuali. Silahkan, kecuali satu pohon tidak boleh didekati, apalagi memakan buahnya. Jadi ada perintah Allah, makanlah apa saja yang ada dalam surga. Ada juga larangan Allah, jangan dekati pohon yang satu itu. Jadi Nabi Adam tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Adam dan Hawa juga bahwasanya musuhnya yaitu iblis adalah yang akan memperdayanya. Maka jangan sampai iblis itu mengeluarkan mereka berdua dari dalam surga yang akan membuat mereka sengsara. Keluar dari surga sengsara. Apa sebab? Sebab di dalam surga itu semua kenikmatan didapatkan dengan mudah. Semua kesenangan telah tersedia tanpa bersusah payah untuk mendapatkannya. Yaitu apabila terasa saja lapar, maka silahkan makan. Bahkan lapar itu pun juga tak terasa. Tidak ada lapar di dalamnya. Dan apabila tidak ada lapar, maka berarti apabila ada juga yang makan di dalam surga, maka mereka makan adalah karena ingin menikmati makanan surga, bukan karena untuk menghilangkan lapar. Begitu juga mereka berpakaian. Mereka berpakaian, pakaian yang mereka pakai telah tersedia. Jadi mereka tidak bersusah payah lagi untuk berusaha mencari pakaian menutupi aurat mereka, karena pakaian telah Allah sediakan. Begitu juga apabila mereka ingin menikmati minuman, silahkan. Dan mereka tidaklah merasa haus,
Karena dalam surga tidak ada haus, tidak ada dahaga. Kalau ada yang minum di dalam surga adalah untuk menikmati minuman. Begitu juga di dalam surga tidak ada kepanasan, karena tidak ada terik matahari di dalam surga. Dan pohon-pohon surga itu rindang, mereka bisa berteduh di bawahnya tanpa mereka merasakan kepanasan. Jadi dalam surga itu kenikmatan. Apabila keluar dari surga, berarti luputlah, lepaslah, hilanglah kenikmatan tersebut. Maka Allah mengingatkan Adam dan Hawa, jangan sampai iblis yang sudah diberitahukan sebagai musuh mengeluarkan mereka dari kenikmatan surga. Bagaimana selanjutnya? Ini yang akan kita pelajari. Itu adalah yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelum ini. Berikutnya adalah iblis membisikkan tipu dayanya kepada Adam dan Hawa. Rupanya Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa termakan bisikan iblis yang terkutuk itu. Bisikan iblis adalah, wahai Adam, mau tidak aku tunjukkan kepadamu? Ini bisikan iblis, dibungkus dengan susunan kata yang indah memukau, membuat Nabi Adam terpedaya. Mau tidak aku tunjukkan kepadamu, wahai Adam dan Hawa, tentang satu pohon yang kalau kamu makan buahnya, kamu akan kekal dalam surga ini selama-lamanya. Dan apa saja kenikmatan dalam surga ini menjadi milikmu dan tidak akan hilang, akan tetap menjadi milikmu selama-lamanya. Siapa orang yang tak akan mau dalam surga selama-lamanya? Siapa orang yang tetap bersama dengan fasilitas berupa kenikmatan surga selama-lamanya? Tak ada orang yang tak suka. Nah, suka kepada itulah, kesukaan kepada yang diinginkan itulah celah yang digunakan oleh syaitan atau jalan yang dipakai oleh syaitan untuk memperdaya Adam dan Hawa. Akhirnya apa yang dilarang oleh Allah, yaitu mendekati pohon, Nabi Adam mendekatinya. Kemudian di ayat yang lain itu diterangkan bahwasanya iblis memperdaya Nabi Adam ketika telah mendekati pohon tersebut. Wahai Adam dan Hawa, sebenarnya tidaklah kamu dilarang dari mendekati pohon ini kecuali kamu untuk berdiam dalam surga ini selama-lamanya. Nah, jadi kalau kamu dekati, maka sebenarnya kamu akan berdiam dalam surga ini selama-lamanya. Dibalikkannya, yang benar itu menjadi salah, yang salah itu menjadi benar. Itu pandainya syaitan. Pada hari ini juga begitu. Yang halal itu kalau dibalikkan oleh syaitan jadi haram. Yang haram itu jadi halal. Nah, itu pandainya syaitan, bujuk rayu syaitan. Akhirnya Nabi Adam melanggar durhaka. Ada larangan Allah itu yang dikerjakan. Maka Nabi Adam dengan mendekati pohon yang dilarang dan memakan buahnya, maka lucutlah, lepaslah pakaian yang sedang dipakai, tanggal pakaian surga, maka nampaklah aurat mereka berdua. Ketika itu barulah mereka tahu bahwasanya mereka memiliki aurat yang selama ini telah tertutup oleh pakaian surga. Karena pakaian surga sudah lepas, maka mereka melihat aurat mereka, maka mereka menjadi malu. Kemudian mereka mengambil daun-daun surga untuk menutupi tubuh mereka. Jadi ada sifat malu. Sifat malu itu sifat asal manusia. Jadi kalau ada manusia yang tak punya sifat malu, bermakna tidak memiliki sifat asal sebagai manusia. Dengan mendekati pohon dan memakan buahnya, berarti Nabi Adam telah durhaka dan telah tersesat. Durhaka maknanya yang dilarang oleh Allah itu yang dikerjakan. Kemudian tersesat karena tidak menempuh jalan yang benar. Nah, nanti kita akan sebutkan
bahwasanya dalam perjalanan hidup Nabi Adam ada permulaan perjalanan, yaitu sebelum Nabi Adam diangkat menjadi Nabi, sebelum dipilih menjadi Nabi. Nah, ketika di dalam surga itu Nabi Adam alaihissalam disebut durhaka atau memilih jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu masa Nabi Adam belum dipilih oleh Allah menjadi nabi. Karena dalam kajian akidah kita mesti faham seorang nabi itu adalah maksum. Maksum maknanya tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau ada yang mempersoalkan mengapa Nabi Adam melakukan kesalahan, maka jawabannya itu sebelum diangkat menjadi nabi. Itu di permulaan penciptaan, yaitu ketika masih di dalam surga. Tetapi setelah itu Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi. Nah, ayat berikutnya nanti kita akan pelajari, "Tsummajtabahu rabbuhu." Allah telah memilih Nabi Adam kemudian menjadi nabi. Nabi Adam bertaubat, taubatnya diterima. Kemudian Allah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada Nabi Adam. Nah, selepas itu, setelah diberikan kenabian itu, setelah diterima taubat, setelah diberi petunjuk, Nabi Adam tidak ada lagi melakukan kesalahan. Karena seorang nabi itu tidak melakukan kesalahan, maksum. Nah, jadi ini mesti difahami. Karena ada yang mempersoalkan yaitu dengan mengatakan bahwasanya ini kita ini sampai ke dunia nih karena Nabi Adam lah dulu nih. Nah, kemudian dia tidak memahami perjalanan hidup Nabi Adam itu, kemudian menetapkan kesalahan pada Nabi Adam sehingga merendahkan Nabi Adam, menghinakan Nabi Adam alaihi salam. Padahal itu adalah takdir ketetapan Allah yang Allah buat sedemikian rupa sebagai pelajaran bahwasanya apa yang berlaku di dalam surga dahulu itu adalah juga berlaku sekarang di dunia, yaitu apabila dulu di dalam surga iblis sebagai musuh, di dunia sekarang pun juga iblis sebagai musuh. Maka mesti berhati-hati dan berwaspada. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Adam, Hawa, iblis diturunkan dari surga kemudian menempati muka bumi. Mereka turun ke muka bumi dan berdiam di muka bumi, beranak, bercucu. Kemudian Allah terangkan bahwasanya permusuhan iblis dengan bangsa manusia, permusuhan yang berpanjangan. Sebahagian dari mereka akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Maknanya sebahagian dari bangsa jin itu, iblis dan keturunannya yang durhaka kepada Allah, menjadi musuh bagi sebahagian dari bangsa manusia, yaitu Nabi Adam dan keturunannya yang taat kepada Allah. Ada dua kata tadi ya. Yang pertama tadi apa? Durhaka. Dan yang kedua taat. Tapi kalau iblis dan syaitan itu dia bermaksiat, durhaka, kemudian ada bangsa manusia yang durhaka pula, mereka ini bermusuhan atau tidak? Nah, tidak bermusuhan, berkawan. Maka mereka ini saling tolong menolong. Maka dukun itu saling tolong menolong dengan setan. Nah, dukun menolong setan, setan menolong dukun. Mereka tolong menolong. Yang kita bahaskan ini adalah permusuhan, bukan pertemanan, bukan perkawanan. Enggak. Nah, yang kita maksudkan ini adalah permusuhan. Permusuhan berarti antara bangsa manusia yang taat terhadap bangsa jin yang bermaksiat, yang durhaka, yaitu iblis dan keturunannya yang disebut sebagai syaitan. Baik. Dalam kenyataannya iblis dan keturunannya ada juga sebahagian dari mereka itu yang beriman. Maka nanti kita akan bahaskan sebahagian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Berarti bukan keseluruhan, tidak. Keseluruhan bangsa manusia menjadi musuh bagi keseluruhan bangsa jin, bukan begitu. Allah menyebutkan sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Permusuhan itu kapan berlaku? Apabila yang satu
taat dan yang satu lagi durhaka. Ya, yang satu taat, yang satu durhaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia menjalani hidup sendiri di muka bumi begitu saja, enggak. Allah bekalkan pula kepada mereka hidayah, petunjuk. Allah berikan petunjuk pada Nabi Adam, kemudian berikutnya lagi Allah turunkan petunjuk kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, pada setiap nabi yang diutus dibekalkan kepada mereka kitab suci. Isinya adalah petunjuk. Nah, barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak tersesat di dunia ini, maka mereka akan menempuh jalan yang benar, dan tidak akan sengsara karena mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kebaikan. Bukan hanya kebaikan di dunia, tetapi juga kebaikan di akhirat. Inilah yang akan kita pelajari 4 ayat. Tidaklah begitu susah untuk kita fahami, karena yang akan kita pelajari ini adalah yang sudah biasa kita dengar dalam kajian-kajian. Lebih khusus yang kita pelajari ini adalah tentang kisah permusuhan antara manusia yang taat dengan iblis dan keturunannya yang durhaka. Nah, itu mesti disampaikan seperti itu, jelas ya. Baik, sebelum kita sampai ke tafsir, kita terlebih dahulu ingin membaca ayat, kemudian menerjemahkannya kata per kata, bahkan huruf per huruf. Tujuannya adalah supaya kita dekat dengan kandungan ayat, sehingga nanti ketika kita membahaskan tafsirnya, kita akan lebih mudah untuk memahami kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah berfirman, fawaswasa ilaihi, fawaswasa maka membisikkan, mewaswaskan, membisikkan ilaihi kepadanya, kepada Nabi Adam. Siapa yang membisikkan? Asyaitan, syaitan. Dan syaitan membisikkan kepadanya, kepada Nabi Adam. Apa bisikannya itu? Qala, iblis itu berkata, syaitan itu berkata. Ya, syaitan dalam ayat ini syaitan ya, sebelumnya iblis sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu kalau disebut iblis berarti itu adalah nama. Kemudian kalau disebut syaitan itu adalah sifatnya, perangainya, yang memiliki sifat buruk, jahat adalah syaitan. Syaitan. Maka syaitan dipakaikan kepada iblis. Iblis adalah juga disebut sebagai syaitan. Kemudian kata syaitan, kepada siapa saja keturunan iblis itu yang sama perangainya dengan iblis disebut syaitan. Bahkan syaitan itu pun juga dipakaikan kepada manusia yang perangainya sama dengan iblis, maka disebut syaitan. Syayatinal jinni wal ins. Allah menyebut syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Jadi jangan ragu-ragu ya ketika disebut kata syaitan, ini syaitan atau iblis. Dalam ayat ini syaitan yang dimaksudkan adalah sebelum ini juga telah disebutkan, yaitu iblis. Iblis juga disebut dengan syaitan. Qala, syaitan atau iblis itu berkata, ya Adam, wahai Adam,
apakah adulluka, aku tunjukkan, apakah mau aku tunjukkan kepadamu, kepada syajaratil khuldi, pohon khuldi. Pohon khuldi disebut pohon khuldi. Khuldi maknanya kekal atau abadi. Pohon khuldi, pohon kononnya kalau dimakan buah pohon itu akan membuat kekal di dalam surga. Itu istilah siapa itu? Istilah iblis saja. Iblis. Syajaratil khuldi wa mulkin, dan kerajaan la yabla, tidak akan binasa. Nanti kerajaan itu akan dimiliki selama-lamanya. Nah, itulah dia bisikan syaitan. Fa'akala, maka mereka berdua makan minha, dari buahnya, dari buah pohon tersebut. Jadi Nabi Adam dan Hawa makan buah pohon itu? Ya, berarti telah melakukan pelanggaran. Fabadat lahuma, fabadat, maka nampaklah lahuma, bagi mereka berdua, sawatuhuma, aurat mereka berdua. Aurat yaitu yang mesti ditutupi. Yang mesti ditutupi yaitu yang kita sebut pada hari ini sebagai kehormatan, yaitu kemaluan. Watafiqa, maka mulailah mereka berdua yaksifani alaihima, menutupi kedua tubuh mereka, min warakil jannah, dari daun-daun surga. Jadi mereka cari daun surga, mereka ambil, mereka tutup. Wa asa, dan telah melanggarlah Adam rabbahu, perintah Tuhannya, atau durhaka kepada Tuhannya. Fagawa, dan tersesatlah ia, tidak lagi berada di atas jalan yang benar. Ini kapan ini? Sebelum diangkat menjadi Rasul di dalam surga. Jangan salah faham ya. Jangan salah faham. Kemudian Nabi Adam setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Adam bertaubat, taubatnya diterima. Kemudian Nabi Adam diberi petunjuk. Nabi Adam menjadi Nabi, menjadi Rasul. Berarti Nabi Adam masihkah bersalah? Apakah Nabi Adam melahirkan atau menurunkan atau mewariskan kesalahan kepada anak cucunya? Dan perlu pula salah seorang anak cucu itu disalib nantinya untuk menebus dosa warisan? Tidak ada itu dalam Islam. Itu ada dalam kepercayaan agama lain. Thumma, kemudian ijtabahu, memilihnya, rabbuhu, Tuhannya. Kemudian Tuhannya memilihnya. Memilihnya siapa? Memilih Nabi Adam. Berarti kalau memilihnya bermakna Nabi Adam setelah dipilih menjadi apa? Menjadi Rasul. Fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Wahada, dan Allah memberi petunjuk kepadanya. Qala, Allah berfirman, ihbita, turunlah kamu berdua, minha, darinya dari surga, jami'a, semuanya. Kamu berdua itu siapa yang dimasukkan kamu berdua? Iblis dan Adam. Iblis dan Adam, kan ada yang ketiga, Hawa. Mengapa tidak disebutkan turunlah kamu bertiga? Mengapa turunlah kamu berdua? Sebab Hawa itu dia masuk dalam tanggungan Adam. Nah, jadi kalau diperintahkan suami, masuklah istri itu sekali. Ya, karena dia kepala keluarga yang bertanggung jawab ke atas istrinya. Jadi ketika Allah memerintahkan, wahai iblis turunlah kamu, wahai Adam turunlah kamu, bermakna sebenarnya ketika diperintahkan kepada Nabi Adam juga sebenarnya diperintahkan kepada Hawa sekali. Ba'dukum, sebahagian kamu, li ba'din, terhadap sebahagian yang lain, adu, menjadi musuh. Inilah yang kita sebut sebagai permusuhan yang berpanjangan, yaitu tidak berhenti permusuhan itu hanya kepada Adam dan Hawa saja, atau sampai mereka berdua dikeluarkan dari surga saja, rupanya sampai ke bumi pun permusuhan itu berlanjut.
Fa imma, maka adapun jika ya'tiyannakum, datang kepadamu, minni, dariku, daripadaku, hudan, petunjuk, famanittaba'a, maka siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku, fala yadhillu, maka tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara atau celaka. Jadi Allah telah menurunkan petunjuk bersama Nabi Adam untuk diikuti. Nabi Adam mengikuti, Hawa istri mengikuti, anak cucu mengikuti, maka tidak akan tersesat apabila mengikuti petunjuk tersebut dan tidak akan sengsara. Kita baca dari awal. Dan syaitan membisikkan kepadanya, kepada Nabi Adam, yaitu dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Maka mereka berdua memakan buah pohon yang dilarang itu. Maka nampaklah kepada mereka berdua aurat mereka berdua, dan mereka berdua mulai menutupi mulut mereka, menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Dan Nabi Adam durhaka kepada Tuhannya dan telah sesat. Kemudian Tuhannya memilihnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya dan memberi petunjuk kepadanya. Allah berfirman, turunlah kamu berdua, iblis dan Adam, darinya, dari surga semuanya. Sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain adalah musuh. Dan jika petunjuk datang kepadamu dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, tidak akan celaka. Boleh. Jadi 4 ayat yang kita pelajari ini adalah sambungan dari kisah sebelumnya, yaitu kisah dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu menerangkan tentang kisah Nabi Adam dan iblis, yaitu permusuhan antara Nabi Adam dan iblis. Allah sendiri yang memberitahukan bahwasanya iblis itu adalah musuh bagi Nabi Adam. Ia adalah juga musuh bagi Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Allah sudah mengingatkan bahwasanya iblis itu akan menipu, memperdaya, sehingga nanti Nabi Adam durhaka, sehingga Nabi Adam akan terkeluar dari surga, yang akan membuat Nabi Adam susah dan sengsara. Nah, berlaku pemberitahuan Allah itu dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah pembelajaran, yaitu sebenarnya Allah membuat semua itu adalah sebagai pelajaran, karena sebenarnya dari awal lagi Allah telah memberitahu bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di permukaan bumi, bukan di dalam surga. Hanya saja Allah menciptakan Nabi Adam di dalam surga, yang nanti akan diturunkan ke muka bumi dengan membuat satu pelajaran yang dijalani. Jadi pelajaran itu dijalani oleh Nabi Adam alaihissalam, yang pelajaran itu menjadi bekal apabila nanti Nabi Adam berdiam di muka bumi. Memang dari awal Nabi Adam itu adalah untuk mendiami muka bumi sebagai khalifah, memakmurkan muka bumi. Hanya saja Allah ingin memberikan seperti pelatihan lah, atau seperti apa, pelajaran sebelum kehidupan yang sebenarnya di muka bumi, yaitu pelajaran itu di dalam surga. Maka tahulah kita hikmah mengapa iblis itu dimasukkan ke dalam surga, karena rupanya ada Nabi Adam yang akan diciptakan di dalam surga, kemudian iblis itu menjadi musuh bagi Nabi Adam yang diciptakan kemudian selepas iblis itu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian berlakulah apa yang berlaku seperti yang kita telah ketahui dari kisah. Maka yang menjadi pelajaran bagi kita dari beberapa ayat yang kita pelajari ini adalah permusuhan.
Permusuhan antara iblis dengan Nabi Adam alaihi salam sudah dimulai semenjak di dalam surga dan berlanjut sampai di muka bumi, yaitu apabila Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi, rupanya iblis juga turun ke muka bumi sekali. Kemudian Nabi Adam dan Hawa berketurunan, beranak cucu. Iblis juga berketurunan, beranak cucu. Kemudian dari kalangan bangsa jin, dari kalangan iblis itu keturunannya bangsa jin, ada yang beriman, ada yang kafir. Dari kalangan manusia juga demikian, ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, yang kafir dari kalangan bangsa jin menjadi musuh bagi yang beriman dari kalangan bangsa manusia. Begitulah terus sampai akhir zaman. Realita inilah yang mesti kita pahami. Jadi jangan kalau kita beriman kepada Allah, kemudian taat, patuh kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah, jangan merasa aman, jangan merasa berada di zona aman, karena sebenarnya selalu datang untuk memperdaya dan mencelakakan kita, yaitu musuh kita yang datang dari arah mana? Arah depan. Kalau tak mampu, dia akan datang lagi dari arah mana? Belakang. Kalau tak juga berhasil, dari arah mana? Kanan. Kalau tidak berhasil juga, dari arah mana? Kiri. Ada dua arah lagi yang tak disebut oleh syaitan, arah atas dan arah bawah. Arah itu ada 6, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, tinggal 2 lagi, yaitu arah atas dan arah bawah. Apakah syaitan lupa menyebutkan 2 arah itu? Tidak, karena memang tak mampu untuk datang dari arah atas, karena dari arah atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang mengingat berhubungan dengan Allah Ta'ala, maka ketika itu syaitan tidak akan mampu mendatangi orang yang menjalin hubungan dengan Allah. Dan dari arah bawah, ketika seorang hamba itu bersujud, merendahkan diri di hadapan Allah, ke bawah arahnya bersujud, maka ketika itu dekatlah hamba itu dengan Allah. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu berada dalam keadaan bersujud. Maka ketika hamba itu dekat dengan Allah, syaitan tidak akan berani pula mendekati, karena pasti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia supaya bisa berhasil dari menghadapi syaitan yang setiap saat memusuhi dengan segala macam bentuk tipu dayanya. Supaya berhasil, maka jalinlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengingat Allah, jalin hubungan dengan Allah, kemudian dengan melakukan ketaatan, beribadah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari. Sekarang kita sambung ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Fawaswasa ilaihi syaitan, dan atau lalu syaitan mewaswaskan. Waswas sudah masuk ke bahasa kita, tapi ada juga yang menerjemahkan waswas itu membisikkan. Kalau disebut membisikkan, syaitan membisikkan kepada manusia, kepada Nabi Adam dan kepada kita pada hari ini. Kalau disebut membisikkan, bermakna suara itu keras atau perlahan? Membisikkan. Kalau ada 2 orang berbisik, orang yang ketiga itu dengar atau tidak? Kalau dengar tak jadi berbisik. Berbisik itu baru disebut berbisik, 2 orang berbisik, bermakna orang lain tak dengar. Bisik kedengaran tak bisik namanya itu. Jadi yang disebut berbisik itu adalah mengeluarkan suara dengan sangat perlahan. Biasanya manusia berbisik itu apa sebab? Tak mau orang lain tahu. Mengapa iblis itu berbisik? Karena tak ingin yang lain tahu, tak ingin malaikat tahu. Dia dengan Adam saja. Karena kalau tahu yang lain, kalau ada orang baik yang tahu, yang berbisik ini, yang membisikkan ini adalah membisikkan yang buruk, nanti
yang baik itu nanti akan menolong, maka akan gagallah dia membisikkan yang buruk itu. Maka supaya orang lain tak menolong, maka dia pun berbisik. Maka biasanya orang yang berbisik itu, kalau berbisik-bisik itu yang dia gunakan sebagai jalan untuk menyampaikan rencana jahatnya, orang ini adalah lemah. Orang yang kuat sebenarnya dia tak akan berbisik, dia akan menyampaikan dengan suara lantang. Tapi iblis itu lemah sebenarnya, maka beraninya hanya berbisik saja. Berbisik dengan suara yang perlahan. Bisiknya kemana? Ke telinga atau ke hati? Ya, iblis itu bisa masuk ke dalam hati manusia, bisa bersemayam dalam hati manusia. Dia bisa berjalan di urat nadi, di pembuluh darah manusia. Nah, berarti apabila di dalam hati itu ada mata, ada telinga juga, sebagaimana di kepala kita juga ada mata, ada telinga, ada mata hati, ada telinga hati, ada mata kepala, ada telinga kepala, maka iblis membisikkan itu sampai ke telinga hati, dibisikkan ke dalam. Kalau bisik ke telinga masih ada terdengar suara, tetapi ada bisiknya sampai ke dalam hati, bisik suara yang perlahan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyebutkan kata bisik ini asalnya adalah bunyi dari perhiasan emas. Jadi bunyi perhiasan emas itu adalah was-was namanya. Asalnya diambil kata was-was itu dari bunyi perhiasan emas. Umpamanya ada, kalau angin itu bunyi, apa kita sebut bunyi angin itu? Desiran angin. Desiran angin. Kalau ombak, deruan ombak. Ada, setiap itu ada istilahnya sendiri. Nah, kalau keledai itu apa? Bunyi keledai itu apa? Ringkik keledai. Ringkik keledai. Kalau ayam, kokok itu yang jantannya. Yang betina, kotek. Itu adalah nama-nama suara khusus. Nah, untuk bunyi perhiasan emas itu adalah was-was. Mengapa kata was-was ini yang dipakai kepada perbuatan syaitan? Sebab bunyi emas itu, perhiasan itu sangat disukai oleh manusia. Mana yang ibu sukai? Jujur ibu. Ibu jujur. Ini pertanyaan. Mana yang ibu sukai? Bunyi desiran angin atau bunyi gerincing emas? Mana yang lebih tertarik untuk mendengarnya? Bergemerincing. Kalau ada gelang, kalau satu tak bunyi, dia 2, 3, 4. Ketika menyediakan air itu disengajakan pula itu digoyang-goyangan supaya berbunyi dia. Maka orang yang mendengar bunyi gemerincing emas itu menjadi tertarik. Perkataan itu yang digunakan untuk perbuatan iblis, yaitu bunyi yang dikeluarkan oleh iblis berupa was-was itu supaya Nabi Adam tertarik. Nah, ini menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beliau ini pakar bahasa. Ada pesona. Nah, itu dia. Digunakanlah kata was-was. Mungkin kalau ringkiknya keledai orang tak suka dengar. Nah, tapi kalau gemerincing emas, orang akan mengambil perhatian. Begitulah penggunaan kata dalam Al-Quran. Fawaswasa ilaihi syaitan, maka syaitan mewaswaskan, kemudian diterjemahkan kepada, membisikkan kepada Nabi Adam. Apa bisikannya itu? Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, mau tidak kutunjukkan kepadamu? Oh, pandai betul, berbentuk pertanyaan. Yang sebenarnya kalau berbentuk pertanyaan, semua orang tahu kalau yang ditanyakan itu baik, pasti jawabannya ya. Nah, Bapak Ibu mau tidak uang 100 juta sekarang ini tunai? Tak ada yang tak mau. Bentuk pertanyaan pasti jawabannya
Ya, mau. Mau tidak wahai Adam, kutunjukkan kepadamu satu pohon yang akan membuatmu kekal dalam surga ini selama-lamanya. Siapa yang tak mau? Pasti Nabi Adam mengangguk. Ya, mengangguk saja, di situ dah masuklah jarum tuh. Situlah dia. Maka cara hipnotis sekarang ini pun juga begitu. Dikirimnya pesan kita. Bapak beruntung dapat hadiah 75 juta umpamanya, dapat mobil Innova, hubungi nomor ini. Karena dapat Innova, dah lama kita ngumpul duit tak dapat. Nah sekarang ini dapat, beruntung umpamanya, durian runtuh umpamanya, hubungi nomor ini. Karena terbayang kendaraan Innova itu di hadapan. Akhirnya dia pun membalas. Rupanya orang menipu. Itulah juga yang dilakukan iblis dahulu. Berarti yang dilakukan sekarang ini adalah cara-cara iblis dulu yang diulang kembali. Dan kalau Nabi Adam dahulu tertipu, kita jangan sampai pula tertipu. Allah tertipu saya, Ustaz. Habis semua uang dalam rekening saya. Karena dikuras oleh si penipu itu. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon al-khuldi, pohon yang bisa membuat kamu kekal. Ada dalam hadis Nabi disebutkan pohon khuldi ini pohon yang sangat besar sekali di dalam surga. Jadi bukan kecil pohonnya, besar sekali. Naungannya itu kalau kita berjalan di naungan itu dalam hadis Nabi disebutkan sampai 100 tahun perjalanan barulah kita melewati naungannya itu. Coba pohon apa yang di Pekanbaru ini sebesar itu? Bermakna bisa menutupi satu kota kita ini. Nah, itulah besarnya pohon. Berarti bukan pohon yang aneh, yang langka, tidak. Tapi pohon yang memang diketahui. Wa mulkin la yabla. Dan mulk maknanya pemilikan, milik. Pemilikan yaitu akan memiliki ada yang menerjemahkan kerajaan atau apa sajalah yang diberikan, yang tidak akan binasa selama-lamanya, tak akan hilang selama-lamanya. Berarti akan berdiam dalam surga, itu berkaitan dengan tempat. Kemudian wa mulkin la yabla, kaitannya dengan milik. Tempat akan berada di tempat itu selama-lamanya. Milik yang dimiliki akan dimiliki selama-lamanya. Siapa yang tak mau kalau selama-lamanya mendapatkan kenikmatan? Maka terbuailah Nabi Adam dan Hawa dengan was-was. Apa tadi makna was-was tadi? Bunyi dari perhiasan emas yang mempesona. Bunyinya itu. Nah, itu asal dari penggunaan kata, asal dari makna bahasa dari kata was-was. Fa'akala minha, maka Adam dan Hawa pun memakan daripadanya, memakan buah daripada pohon yang dilarang itu. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah bagi mereka berdua aurat mereka berdua. Jadi kapan aurat itu baru nampak? Setelah makan. Sebelum makan? Dah, berarti sebelum makan pakaian itu masih lagi menutupi aurat. Tapi setelah makan, maka pakaian itu lucut, lepas, hilang. Maka dibahaslah oleh ulama tafsir tentang apa sebab lepas ya? Lepas. Sebab tidak layak lagi untuk mendapatkan nikmat surga apabila sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam telah durhaka karena telah memakan buah pohon yang dilarang. Maka setiap orang yang durhaka, bermaksiat, maka ia telah menghilangkan nikmat Allah yang sudah ada padanya. Setiap orang yang bermaksiat, maka ia sebenarnya menghilangkan nikmat Allah yang sudah ada padanya. Lepas. Tapi kadang-kadang kita tak sadar. Suami umpamanya pergi keluar Jakarta, umpamanya entah mana lagi, Surabaya,
kemudian di sana, di luar sana dia bermaksiat. Sebenarnya dia sudah menghilangkan nikmat yang sudah ada padanya di dalam keluarganya. Nah, tinggal lagi istrinya tahukah atau tak tahukah, itu persoalan lain. Tapi sebenarnya dia telah membuang, telah mencampakkan nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Itu kalau suami yang kita sebut. Istri juga ada seperti itu. Nah, anak juga begitu, orang tua juga, pemimpin juga, rakyat juga, semua. Siapa yang melakukan kemaksiatan bermakna telah lepaslah, lucutlah, hilanglah nikmat yang telah ada padanya. Allah telah berikan nikmat itu, tetapi Allah mengambilnya kembali karena ada kemaksiatan yang dikerjakan. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Maka mereka berdua langsung saja malu karena nampak aurat mereka berdua. Aurat mereka berdua, yang disebut aurat itu adalah tempat keluarnya kotoran. Itu adalah aurat. Tempat keluar kotoran, aurat. Mengapa sebelumnya pakaian mereka itu tetap bersama dengan mereka, tak lepas? Karena sebenarnya mereka sebelum itu meskipun makan juga makanan surga, minum juga minuman surga, mereka tidak mengeluarkan kotoran. Tak ada mereka mengeluarkan kotoran. Maka mereka tak ada melihat bahagian dari tubuh mereka yang mengeluarkan kotoran. Kapan baru mereka mengetahui bahwasanya mereka memiliki aurat yang mengeluarkan kotoran? Ketika mereka durhaka, maka ketika itu kehidupan mereka tidak seperti yang sebelumnya. Mereka mengeluarkan kotoran, mereka mengeluarkan keringat, maka tidak layak bagi mereka untuk memakai pakaian surga yang terjaga kebersihan dan kesuciannya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Maka mulailah mereka berdua menutupi tubuh mereka itu dengan daun-daun surga. Wa asa adama rabbuhu. Ini pemberian tahun dari Allah. Adam itu telah durhaka kepada Tuhannya, yaitu sudah melanggar yang dilarang oleh Allah. Itu yang dibuat, yaitu jangan dekati pohon itu. Nabi Adam dekati, bahkan memakan buahnya. Fagawa, maka dia telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, maka ia telah tersesat. Jangan sampai di situ saja. Itu adalah permulaan dari perjalanan hidup Nabi Adam, yaitu ketika Nabi Adam di dalam surga, dan itu yang menjadi sebab bagi Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Maka sampailah kepada tujuan dari tempat kediaman Nabi Adam yang sebenarnya adalah dunia, bumi. Jadi Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi itu bersebab. Sebabnya itu adalah pelanggaran. Nah, dengan sebab pelanggaran itu menjadi pelajaran. Maka pada hari ini pun juga begitu. Kalau masih di dalam keluarga anak-anak kita melakukan pelanggaran, maka kita katakan, ini pelajaran bagi kamu. Kalau dalam rumah ini kamu tidak dapat hukuman seperti di luar sana. Ada yang melanggar anak di rumah kemudian dia bawa ke penjara, anaknya masih kecil. Enggak, ini pelajaran bagi kamu. Tapi nanti kalau kamu sudah keluar dari rumah nih, kamu besar, kamu dewasa, kemudian kamu melanggar di luar sana, mati kamu dihukum. Hukumannya di sana penjara. Maka ketika masih dalam rumah, tempat pembelajaran, tempat pendidikan, masih sebagai bekal untuk kehidupan yang sebenarnya di luar sana. Begitu juga lah yang berlaku pada diri Nabi Adam di dalam surga itu adalah sebagai bekal untuk kehidupan Nabi Adam di bumi, yaitu tempat yang sebenarnya bagi Nabi Adam dan keturunannya, manusia. Nah, ayat berikutnya, maka jangan putuskan ayat itu dengan ayat yang sesudahnya. Summa, kemudian. Kan ada kata kemudian. Kalau kita jumpa kata kemudian, berarti ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya. Jangan mulai dari ayat ini saja, atau ayat sebelum itu kita putuskan jadi titik dia. Enggak, kemudian berarti ayat sebelum itu baris
masih koma, belum titik lagi. Kemudian Tuhannya memilihnya. Tsumma jtabahu rabbuhu. Allah tidak menggunakan kata Allah di sini. Tsumma jtabahu Allah. Enggak. Allah menggunakan kata Rabb. Rabb itu maknanya adalah yang mencipta, yang mengatur, yang mendidik, yang mengasuh, yang menunjuk ajar. Itu makna Rabb. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberlakukan apa yang berlaku di dalam surga itu adalah sebagai Rabb bagi Nabi Adam dan Hawa, supaya mendapat pelajaran sehingga nanti ketika turun di muka bumi maka sudah tidak melanggar lagi, karena sudah ada pelajaran yang pernah didapat di dalam surga dahulu. Jadi ada hikmah di sebalik pelanggaran yang di dalam surga itu. Hikmahnya adalah untuk terjaga, terpelihara, menjadi berhati-hati dan berwaspada ketika menjalani hidup di dunia. Karena kehidupan yang sebenarnya kehidupan yang akan dijalani itu adalah yang di muka bumi, bukan yang di surga dahulu itu. Karena di surga itu sebagai ujian sebelum ke muka bumi. Fataba alaih, Allah menerima taubatnya. Nabi Adam menerima beberapa kata dari Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Apa kata-kata yang diterima oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang diajarkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam membaca perkataan itu adalah perkataan taubat. Kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam. Fataba alaih. Kalau Allah menerima taubat Nabi Adam, maka masihkah Nabi Adam berdosa? Jangan katakan lagi berdosa. Kalau Nabi Adam sudah tidak berdosa, bermakna tak ada itu makna dosa warisan. Ada yang mengatakan dosa yang diwariskan ke anak cucu. Tidak ada. Itu hanya bohong saja. Itu yang dibuat-buat. Tak tahu dari mana datangnya. Kalau dari Al-Quran ini dia. Allah telah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, wahada, dan memberinya petunjuk. Ini akidah muslim, akidah seorang muslim, yaitu Nabi Adam selepas diturunkan dari surga, kemudian berdiam di muka bumi, Allah memilihnya menjadi nabi, kemudian diutus kepada anak cucunya untuk menyampaikan petunjuk, dan Nabi Adam sendiri telah bertaubat dan taubatnya telah diterima oleh Allah. Maka jangan sekali-kali berkata Nabi Adam itu kan nabi, mengapa ya Nabi Adam itu durhaka juga? Ini orang ini tak mengaji nih, atau hadir juga tapi ngantuk dia mungkin agaknya, dia tak dengar apa yang disampaikan. Qala ihbita minha jami'a. Allah berfirman, maka turunlah kamu berdua, wahai Adam dan Iblis, dari surga semuanya. Maka mereka pun turun dari surga. Tadi sudah kita terangkan bahwasanya mengapa perintah kepada dua, yaitu Iblis dan Adam saja. Kan sebenarnya ada lagi Hawa. Maka jawabannya adalah perintah kepada Nabi Adam adalah juga perintah kepada Hawa, karena Hawa berada di bawah tanggung jawab Nabi Adam alaihi salam. Maka dalam ayat yang lain, kulnah bitu minha jami'an. Dalam ayat yang lain bentuknya bentuk jamak, yaitu lebih dari dua. Turunlah kamu semuanya, bermana Adam, Hawa, Iblis. Tiga. Tapi dalam ayat ini mengapa berdua saja? Maka jawabannya adalah seperti penjelasan kita tadi. Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu bagi sebahagian yang lain adalah musuh. Allah memberitahukan permusuhan tidak terhenti dengan keluarnya Adam dan Hawa dari surga saja, tetapi rupanya berlanjut sampai akhir zaman. Maka berhati-hatilah. Sekarang ini ada musuh? Ada. Siapa yang memusuhi siapa? Yang taat memusuhi yang durhaka. Jadi mungkinkah pula apabila manusia yang taat memusuhi jin yang durhaka, syaitan yang durhaka, mungkinkah pula manusia yang taat akan memusuhi manusia yang durhaka? Ya, berlaku permusuhan juga antara manusia dengan manusia. Sebagaimana berlaku permusuhan antara manusia dengan jin yang durhaka. Jangan jauh-jauh lah, dalam keluarga pun akan berlaku permusuhan itu dengan saudara, abang dengan adik,
dari ayah dan mak yang sama, bisa berlaku permusuhan? Bisa, kalau yang satu taat, yang satu lagi durhaka. Kalau dua-dua durhaka, dia berkawan. Kalau dua-dua taat, berkawan juga. Jadi baru berlaku permusuhan kalau yang satu taat, yang satu lagi durhaka. Sudah berlaku itu pada anak Nabi Adam. Jangan jauh-jauh, jauh ke bawah. Enggak. Pada masa Nabi Adam masih ada. Antara Qabil dan Habil. Yang satu taat, yang satu durhaka. Yang satu taat, tak mau keluar dari petunjuk. Yang satu lagi durhaka, mengikuti kehendak hawa nafsu. Enggak, saya mau juga menikahi saudara perempuan yang sama lahir dengan saya. Kata siapa itu? Kata si Qabil. Apa sebab? Sebab cantik. Maka cantik diperebutkan. Berkelahilah laki-laki dengan laki-laki, memperebutkan si cantik itu. Akhirnya bisa sampai berbunuhan. Nah, ini berlaku dahulu antara Qabil dan Habil. Kata Habil, saya ini mau mengikuti petunjuk. Bukan karena yang akan saya nikahi itu adalah saudara saya yang cantik, enggak. Bukan karena cantiknya, karena petunjuk. Kalau begitu kamu menghalangi keinginan saya, kata Qabil. Kalau begitu saya akan membunuhmu. Kata Habil, saya tak mau membunuhmu. Karena pembunuhan itu adalah kezaliman. Maka Qabil pun membunuh adiknya. Wa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Nafsunya menyuruhnya untuk membunuh adiknya, maka ia bunuh. Fa asbaha minal khasirin. Maka jadilah ia termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Jadi Qabil itu mengikuti bisikan syaitan atau mengikuti bisikan hawa nafsunya? Maka seseorang itu durhaka bukan hanya karena bujuk rayu syaitan, boleh jadi karena nafsunya sendiri. Ketika bulan Ramadan, syaitan itu dibelenggu. Tapi ada juga tidak yang melanggar di bulan Ramadan? Apa yang menyebabkan mereka itu melanggar juga di bulan Ramadan? Kan syaitan dibelenggu nafsunya. Maka kata syaitan, sedikit-sedikit saya yang disalahkan. Padahal bukan saya yang bersalah, dia sendiri yang mengikuti kehendak hawa nafsunya. Syaitan itu melanggar, durhaka. Apakah ada musuh syaitan dahulu ketika di dalam surga itu sehingga dia melanggar? Tidak. Apa yang membuat syaitan itu melanggar, durhaka? Nafsunya. Karena jin itu juga memiliki nafsu sama seperti manusia. Nah, jadi yang membuat seorang melanggar pada hari ini jangan hanya disalahkan syaitan. Bukan hanya syaitan yang membuat manusia melanggar. Manusia sendiri pun karena hawa nafsunya, karena Allah menyebut innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu menyuruh untuk melakukan keburukan. Bagaimana supaya selamat sehingga tidak durhaka? Allah telah turunkan petunjuk. Maka dengan iman ikuti petunjuk itu. Jangan ikuti kehendak hawa nafsu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan adapun apabila datang kepadamu petunjuk daripadaku, famanittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala yadhillu, maka tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara, tidak akan celaka. Famanittaba'a. Di ayat yang lain faman tabi'a. Ada tabi'ah, ada famanittaba'a. Apa bedanya? Tabi'ah mengikuti, mudah mengikutinya. Famanittaba'a mengikuti, susah mengikutinya. Mesti sungguh-sungguh baru bisa mengikuti. Ada kalanya kita dengan bersusah payah baru bisa mengikuti. Kita dahulu ketika baru-baru belajar membawa kendaraan, bagaimana? Susah atau mudah memegang setir itu? Membawa kendaraan itu? Oh, susah sekali. Ini ke kiri terus dia ini, nampaknya susah sekali. Tengok kiri, tengok kanan, tengok muka, tengok ke belakang. Itu pada awal-awal. Maka bersungguh-sungguhlah ketika itu supaya lancar. Nah, nanti kalau sudah lancar, ringan.
Begitu juga dalam mengikuti petunjuk. Awal-awal mengikuti petunjuk susah sekali. Ini pertama kali, 2 kali, 3 kali awal-awal dahulu mengikuti pengajian ini, susah sekali. Mengapa Ustaz adakan lambat betul? Mata dah mengantuk dah Ustaz. Mengapa lambat betul dimulai? Berat sekali. Sangat berat. Tapi sudah terbiasa, ada senang. Tak ada masalah. Dinanti jam berapa lagi? Nah, jadi ada 2. Tabi'ah, mengikuti, mudah mengikuti. Famanit taba'a, mesti sungguh-sungguh, baru bisa kita berhasil mengikuti. Berhasil mengikuti petunjuk, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kesesatan, kecelakaan itu adalah ketika tidak mengikuti petunjuk. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.